Pemirsa, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sudah diterapkan DKI Jakarta mulai Jumat 10 April 2020 dan akan disusul oleh Bekasi, Depok, dan Bogor yang akan menerapkan PSBB mulai Rabu 15 April 2020. PSBB diharapkan menjadi cara untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Lantas kapan seluruh Pulau Jawa menerapkan PSBB dan apa kendala penetapan PSBB di Pulau Jawa? Kita akan membahasnya bersama dengan sosiolog dan dosen Universitas Indonesia Imam Prasojo. Selamat sore Pak Imam. Selamat sore. Ya Pak Imam, ini kalau kita lihat terkait dengan PSBB ini, Anda melihat kapankah waktu yang tepat menurut Anda bahwa Pulau Jawa ini menerapkan PSBB ini? Ya, PSBB ini kan ditentukan kabupaten atau provinsi by provinsi kan. Nah, yang perlu difahami adalah kita itu berusaha untuk memutus mata rantai itu, artinya kita harus tahu persis ibarat aliran air yang bocor gitu kan, itu dia akan mengalir kemana, nah itu kita harus persis kemana arahnya, makanya ada tracing, ada upaya untuk menelusuri kemana orang yang sudah tertular, sudah terinfeksi, terus kemudian kemungkinan akan menularkan. Nah, ini yang menjadi tantangan kita karena tes untuk bagaimana testing itu dilakukan kepada orang per orang itu kita memang sangat sedikit. Nah, sehingga kita tidak tahu kemana arah yang persis. Cuma ada daerah-daerah yang dianggap merah, misalnya seperti itu ya. Dan itu pun juga ada kritik, sebetulnya kurang banyak, gitu loh. Itu yang pertama. Nah, kalau itu data itu ternyata seandainya kita punya data yang lebih banyak tesnya akurat sehingga kita tahu persis kemana aliran dari virus ini kemungkinan mengalir. Nah, di situ kita perlu potong. Nah, kalau kita melakukan pemotongan ya, pemutusan dari mata rantai orang itu tertular, maka akan ada dampak. Dampaknya adalah dampak ekonomi. Nah, orang yang tadinya berinteraksi, berdagang, ya, kemudian ada supir bus, ada kendaraan umum, itu semua akan kurang mendapatkan penumpang, kurang mendapatkan income. Lah, itu bagaimana mengatasi dampak itu? Nah, jadi untuk menentukan PSBB itu pertama harus petanya harus akurat. Nah, yang kedua adalah dampaknya yang kemungkinan akan terjadi itu harus betul-betul diantisipasi dengan cepat. Itu kan menurut Anda Pak Imam hingga akhirnya kita lihat beberapa pulau, tidak seluruh Pulau Jawa menetapkan PSBB ini karena memang masih melihat dampaknya atau seperti dampak ekonominya dan juga datanya juga masih dalam pendataan seperti itu. Ya, saya kira itu yang mungkin menjadi kendala. Jadi kita dengan data yang tersedia, maka misalnya Jakarta dengan daerah-daerah penyangga itu akan ditetapkan dulu. Terus kemudian mungkin ada usulan tadi di wilayah Bandung dan sekitarnya sebagai epicentrum misalnya, atau di tempat lain lagi. Nah, itu jadi spot to spot ya. Jadi ada titik ke titik, ada epicentrum 1 ke epicentrum 2. Nah, itu sebetulnya pemetaan seperti itu yang harus betul-betul akurat. Nah, tetapi kalau nanti ini mau ditetapkan sebagai PSBB, itu yang harus betul-betul dipastikan adalah seberapa jauh penanganan dampak dari itu. Seperti sekarang ini Jakarta misalnya ya. Ini ambil contoh yang konkret yang sudah terjadi. Pak Gubernur kan sudah mengatakan bahwa bila ini terjadi akan digelontorkan 1,2 juta ya bantuan sembako kepada kakak kalau tidak salah. Nah, tetapi dalam kenyataannya kan tidak semudah itu. Ya, menggelontorkan perlu data. Nah, datanya ini juga bukan hal mudah ya, mengidentifikasi mana kelompok yang paling rentan. Terus kemudian pengadaan sembakonya. Nah, kebetulan tadi saya berdialog dengan pihak-pihak yang akan mensuplai. Itu mulai dari kesulitan bahannya ya, beras dan semua bahan sembakonya ada itu, dan sampai ke masalah kardusnya untuk box yang akan membungkus itu. Kemudian kesulitan juga bagaimana cara
orang yang mendistribusikannya supaya cepat dan efektif sampai ke pemetaannya. Nah ini contoh Jakarta ini menjadi pengalaman yang baik ya. Jangan kita itu kemudian bersemangat melakukan PSBB, tetapi terus kemudian kita alpa di dalam menyiapkan dampak-dampak. Oke, Pak Imam, ini juga ada salah satu keluhan dari masyarakat di mana di setiap kelurahan juga ini lebih memprioritaskan warga yang memang berdomisili di sana, dalam arti kata mereka tidak melihat atau tidak mendahulukan warga-warga yang mengontrak di sana. Nah, Anda melihatnya seperti apa terkait dengan hal ini, Pak Imam? Nah itulah yang saya maksud. Jadi kalau itu nanti sistemnya itu berjalan, ya, terus yang selama ini secara konvensional terjadi kan misalnya ya barang itu disiapkan, dibungkus, kemudian di drop, ya bisa kecamatan, kelurahan, RW, RT, tapi yang saya dengar sekarang langsung ke RW misalnya. Ya, dan di RW itu untuk menentukan siapa kakak, siapa rumah tangga yang harus mendapatkan prioritas. Nah itu di situ masalahnya. Kalau itu tidak siap, maka akan tertahan barang-barang yang harus dibagikan. Tapi katakan sudah siap didistribusikan, begitu cepat didistribusikan, belum tentu bantuan ataupun barang-barang yang harusnya masuk lagi karena belum tercukupi orang-orang yang akan mendapatkan bantuan itu juga akan menimbulkan keresahan karena kok beberapa kakak sudah dapat, saya kok belum, yang padahal saya merasa misalnya keluarga saya merasa ini saya jauh lebih menderita dari sudut ekonomi misalnya. Oke, nah, jadi itu ya, hal yang nggak mudah ya saya akui, tetapi justru itu yang harus dipastikan akurat. Nah ini Jakarta sekarang ini menjadi tantangan, 1,2 juta. Sekarang kalau ditanya sudah berapa yang sudah tersalurkan, ini sudah hari ke-3 atau ke-4 ya. Nah itu yang menjadi pertanyaan. Oke, nah ini kita juga lihat bahwa memang PSBB ini berarti harus ada kesiapan di mana Jakarta menjadi dikatakan bahwa provinsi pertama yang melakukan PSBB dan ini akan ditiru oleh beberapa daerah penyangga, salah satunya ada juga Depok, Bogor, Bekasi, bahkan Tangerang juga sudah mulai masuk PSBB. Nah Anda melihat bahwa kesiapan sistem ini menjadi salah satu hal yang terkuat dalam suksesnya PSBB, dalam membuat efektifnya PSBB ini, seperti itu ya Pak Imam? Ya, dan itu resikonya kalau kita itu tidak siap ya, karena saking saya bisa memahami kita ingin sekali cepat memutus ya mata rantai itu, karena kalau itu terlalu lama itu juga sangat berbahaya. Tetapi jangan lupa apapun yang diputuskan itu harus segera siap sigap tentang bantuan-bantuan kepada kelompok yang paling rentan. Oleh karena itu dari dulu saya mengatakan kalau melihat dari kerja yang selama ini ada, pemerintah itu kecenderungannya karena pendataan kita begitu lemah gitu kan, persiapan itu juga lemah, maka akan banyak keterlambatan. Oleh karena itu masyarakat yang ada di kanan kirinya yang sebagai wilayah komunitas tetangga komunitasnya itu, atau bahkan beginilah, kalau kita punya keluarga, pastikan keluarga kita yang menurut kita itu dia punya ekonomi terbatas itu dibantu. Jadi masih ada keterikatan emosional gitu loh. Jadi misalnya saya punya keluarga, oke, saya list ada 10 orang yang saya harus harus perhatikan betul secara ekonomi kalau ini terjadi. Nah di situ setiap orang harus dilibatkan. Nah syukur-syukur orang itu membentuk semacam kepanitiaan ya. Terus kemudian juga dia tanpa pandang bulu saudara atau bukan, kita harus membantu siapapun yang terlantar. Nah, itu social support seperti itu sangat dibutuhkan, manakala pemerintah itu terlalu birokratis, lamban di dalam mensuplai gitu. Jadi harus ada dukungan dari masyarakat sendiri. Tapi kalau masyarakatnya itu sendiri juga tidak responsif, nah ini yang menjadi sangat berbahaya kalau pemutusan mata rantai yang bagus itu dilakukan secara tanpa persiapan yang matang.
Oke, baik Pak Imam, ini kita juga tahu terkait dengan terlepas dari bantuan sosial ini juga kita juga melihat salah satu dampak dari PSBB ini adalah terkait dengan pengurangan transportasi umum dan ini akhirnya berdampak pada penumpukan penumpang di stasiun yang akhirnya melupakan terkait dengan jaga jarak seperti itu. Nah, kita akan membahas ini usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa.